Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lintas Banua Sepekan minggu ini edisi 26 Maret 2023. Atau kita sudah memasuki 4 hari di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bagaimana dengan puasa Anda pemirsa? Semoga selalu bersemangat beraktivitas sembari berpuasa. Dan kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai ajang berbagi kepada sesama. Baik pemirsa, saya Lina Stalina juga bersemangat membersamai akhir pekan Anda dan seperti biasa sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik yang telah terjadi di Kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami rangkum dan akan kami hadirkan ke hadapan Anda selama 60 menit ke depan. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Pemirsa, mengawali pekan ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bawaslu HSS dan Panwascam serta PKD di wilayahnya melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih sekaligus survei monitoring atau pengawasan secara langsung mendatangi pemilih rentan seperti pemilih disabilitas yang ada di HSS. Dalam upaya mengawal hak pilih warga termasuk penyandang disabilitas, Bawaslu Kalimantan Selatan bersama Bawaslu HSS melakukan patroli pengawalan kawal hak pilih, mendatangi langsung pemilih rentan yang berpotensi terabaikan dan disalahgunakan hak pilihnya, seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan KTP, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar di dalam daftar pemilih. Dengan ini, Lembaga Pengawas Pemilu bertekad memastikan hak-hak masyarakat memberikan suara bisa terakomodir. Adapun tujuan patroli ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon pemilih yang tercantum dalam kartu keluarga sudah tercoklit dan tertempel stiker, serta memastikan daftar pemilih tetap betul-betul terkawal dan terawasi dengan baik. Rangkaian kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih di HSS diawali dengan menyambangi kediaman M. Yusri, seorang tunanetra yang beralamat di Desa Jambu Hilir, RT 9, Kecamatan Kandangan. Dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Simpur menuju rumah warga penyandang tunarungu atas nama Japri yang beralamat di Desa Pantai Ulin, RT 01, dan diakhiri dengan bersilaturahmi ke rumah pasangan suami istri yang keterbatasan fisik atas nama Haudil Mauridi dan Radiah yang beralamat di Desa Sirih, RT 04, Kecamatan Kalumpang. Ketua Bawaslu Kalsel Azhar Ridani menyebut, selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pihaknya akan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan pantarlih. Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait posko kawal hak pilih di sekolah-sekolah dengan target pemilih pemula yang telah memenuhi syarat belum terdaftar ke daftar pemilih, juga masyarakat melalui forum warga. Aldo berkomitmen agar dalam pemilu serentak tahun 2024 seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih mendapatkan hak pilihnya. Penyelenggara kecamatan dan desa melaksanakan patroli pengawasan terkait dengan bagaimana pengawas pemilu mengawal hak pilih. Hak pilih ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka untuk memastikan hak konstitusional warga negara. Terlebih ada warga negara yang tentu dia harus dipastikan hak pilihnya, misalnya seperti warga negara difabel, warga negara rentan yang tentu setiap perhelatan pemilu mereka juga dapat berpartisipasi dalam pemilu. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meresmikan program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma atau Siska Quintip di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Gubernur Kalimantan Selatan Sabidinor dan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairul Azhar menandai resmi dilaunchingnya program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma atau Siska Kuintip di Desa Jombang, Kecamatan Satoy, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA. Launching program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma atau Siska Kuintip ini merupakan program inovasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung ketersediaan stok daging sapi di masyarakat, apalagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara IKN. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dirinya meminta pemerintah provinsi di Indonesia yang juga banyak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit untuk dapat menirunya. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memerintahkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengeluarkan edaran agar seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia juga menjalankan program integrasi kelapa sawit dengan sapi. Hari ini saya bersama Pak Gubernur sudah sepakat untuk mencoba memprospek kurang lebih untuk tahap awal adalah 10.000 ekor. Ya, embrio dari perusahaan yang ada di sini yang sangat respon, saya kira harus kita booster, kita perkuat bersama Pak Gubernur. Kalau ini terjadi berarti masyarakat di sekitar sini juga akan mendapatkan jatah untuk mengembangkan sapinya baik dalam bentuk budidaya maupun budidaya itu breeding maupun untuk pedaging dan lain-lain. Mungkin suatu saat kita akan berpikir untuk sapi susu, karena biar gimana susu juga masih kita impor kan. Oleh karena itu sapi-sapi yang memang kalau pembelajarannya ini bisa lebih cepat, sapi-sapi yang untuk susu juga bisa kita kembangkan. Susu itu kalau udah jadi, setiap hari rakyat dapat uang dan setiap hari harus merah susu gitu. Nah, saya lagi bicara intensif dengan Pak Gubernur dan kelihatannya Pak Gubernur akan maju ke depan. Saya akan ada di belakangnya sesuai perintah Presiden, akan dibantu oleh Universitas Lambung Mangkurat, Pak Rektor, untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa kita bekerja bersama perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Kita berharap ada sesuatu yang dasar. Tadi dikatakan cuma 1.500 ton, 10.000. Kalau Pak Menteri malah 100.000. Harus ada yang dasar yang keluar dari bumi Kalimantan Selatan. Karena ini sangat pas. Suka tidak suka, Republik Indonesia ibu kotanya akan pindah ke Kalimantan, persoalannya di situ. Artinya apa? Karena ibu kota di Kalimantan dan Kalsel adalah pintu gerbangnya, adalah tetangga yang paling terdekat, maka diharapkan ketahanan pangan menjadi dasar untuk membackup ibu kota Nusantara. Oleh karena itu, penggiat-penggiat untuk memperbanyak sapi, mau sapi Bali, mau sapi dari mana, tapi yang tentunya kita pilih yang terbaik, ini tentu akan kita terus kembangkan. Kalimantan Selatan itu setiap tahun melalui program strategis nasional Sikomandan mampu melahirkan pedet lebih dari 28.000. Karena permasalahan yang sangat krusial itu adalah pakan, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk menjual pedetnya atau anak sapinya. Nah, melalui program Siska Kuintip ini diharapkan bakalan atau pedet hasil Sikomandan tadi itu bisa dibesarkan di perkebunan kelapa sawit melalui integrasi sawit sapi dan melibatkan pelaku usaha intinya perusahaan yang melakukan kemitraan dengan plasma atau masyarakat sekitarnya. Kami harapkan ini menjadi kemitraan lain, solusi kemitraan lain di perkebunan kelapa. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Koperasi Harum Manis Bersatu memastikan ketersediaan stok gula pasir bakal tercukupi memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harga gula pasir tidak akan naik selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh pimpinan Koperasi Harum Manis Bersatu Haji Aftahuddin di sela gelaran pasar murah yang dilaksanakan di halaman Jembatan Brombo hasil kerjasama dengan DPC IWAPI Kota Banjarmasin. Ketersediaan gula pasir di Kalimantan Selatan saat ini hingga bulan suci Ramadan, stoknya dipastikan aman karena pasokannya tercukupi sehingga suplai ke tingkat pedagang dan pasar tradisional berjalan dengan lancar. Menurut pimpinan Koperasi Harum Manis Bersatu Haji Aftahuddin, dengan stok yang tercukupi ini, harga gula pasir di Kalsel bakal aman atau tidak mengalami kenaikan dengan harga di pasaran berkisar Rp13.000. Selain gula pasir, harga minyak goreng juga dipastikan aman dengan kisaran Rp14.000. Insya Allah kita memberikan satu jaminan bahwa harga gula tidak akan naik, gitu loh. Jadi stok kita sangat-sangat cukup sekali untuk memenuhi Kalimantan Selatan khususnya. Kita selalu dapat pasokan untuk menstabilkan harga. Insya Allah kebutuhan pokok, dan kita juga buka di pasar Kik Ramadan milik provinsi. Jadi di depan kantor gubernur, silakan yang mau mendapatkan harga gula minyak murah ada di pasar Ramadan. Harganya berapaan saat ini? Pastinya harganya lebih murah, 13.000 gula. Kalau minyak? Minyak 14.000. 15.000. 13,5. Selama bulan suci Ramadan, Koperasi Harum Manis Bersatu juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalsel dengan menggelar pasar murah di gelaran Pasar Wadai yang berlokasi di Taman Siring 0 km Banjarmasin. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPRD Saud Nathan Samosir usai RDP bersama Dinas Pendidikan mengharapkan persoalan keterlambatan gaji honorer di Banjarmasin harus segera diselesaikan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin beralasan lambatnya pembayaran gaji guru honorer karena sistem pembayarannya dipegang kuasa pengguna anggaran. Kini harus punya sertifikat pengadaan barang dan jasa dan dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir merasa prihatin dengan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer. Menurut Samosir, terlambatnya pembayaran gaji guru tersebut karena adanya perubahan sistem dan regulasi. Perubahan sistem dan regulasi itu yakni mengharuskan kuasa pengguna anggaran KPA Disdik Banjarmasin memiliki sertifikat barang dan jasa. Apa nih dari pihak mana ini? Jadi akhirnya berkas yang selama ini yang cukup sampai KPA, akhirnya ada syarat untuk KPA itu harus ada sertifikat BPJ namanya. Jadi kalau ini nggak ada, akhirnya mereka juga bisa administrasi yang sudah lengkap ini siapa yang mau menandatangani, kira-kira seperti itu tadi. Sebenarnya berkas mereka udah lengkap dan uangnya pun sudah ada, tapi nggak bisa dibayar karena ada perubahan aturan tadi gitu. Itu pengalasan. Iya. Jadi bukan karena kan di kawan-kawan tadi kan, apakah masalahnya di administrasi mereka gitu kan? Dan alasan mereka enggak, aplikasinya berubah sehingga kita harus mengikutinya pun nggak jelas mungkin petunjuknya. Namun pihaknya berharap persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan agar ke depan tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran gaji guru honorer. Risna, Banjar TV. Sementara itu, Kepala Disdik Banjarmasin Nuryadi menjelaskan, saat ini gaji terendah berada di angka 700.000 dan terbesar 1,3 juta bagi tenaga honorer. Gaji guru honorer tersebut dianggarkan dalam APBD dan pihaknya berkomitmen untuk membayarnya secara tepat waktu. Sebenarnya Dinas Pendidikan sendiri sudah siap, namun untuk proses membayar gaji honorer tersebut ada aturan baru yang harus ditaati. Lebih lanjut dijelaskannya, lambatnya pembayaran gaji guru honorer itu karena sistem pembayarannya dipegang kuasa pengguna anggaran yang harus punya sertifikat pengadaan barang dan jasa, dan untuk mendapatkannya memerlukan waktu yang cukup. Tanpa sertifikat itu, seseorang tidak boleh menjadi kuasa pengguna anggaran atau KPA, sehingga regulasi baru itu membuat terjadinya keterlambatan pembayaran gaji honorer.
di Dinas Pendidikan sudah siap dari Januari, Februari, Maret, tapi dalam konsep untuk pembayaran itu kan ada proses yang harus ditaati. Terutama proses kami kemarin sebenarnya Dinas Pendidikan itu kan dulunya yang bertanggung jawab itu adalah KPA. Nah sekarang dengan adanya ada surat dari barang dan jasa bahwa seorang KPA itu harus mempunyai sertifikat barang dan jasa, tidak boleh lagi menjadi KPA, itu maksudnya kuasa pengguna anggaran. Nah artinya itu permasalahan itu harus dikembalikan ke kepala dinas. Nah jadi kan proses-proses itu memakan waktu juga. Dia tanya ke BKD, tanya apa untuk bertanggung jawab, terus komitmen dalam pembayaran duit honorer itu kan siapa yang bertanggung jawab, apakah KPA atau PA. Nah sekarang karena sudah ada regulasi PA, maka itulah menjadi keterlambatan. Nuryadi melanjutkan, untuk pembayaran gaji tersebut harus mengikuti regulasi, jika tidak akan menjadi temuan bagi pihak yang berwenang. Ditambahkannya terkait pembayaran gaji untuk Februari sudah siap, baik administrasi, tanda tangan maupun dokumentasi. Namun pihaknya terkendala dalam penyelesaian laporan bulanan karena ada selisih akuntansi yang diselesaikan, dan ke depan mulai bulan April nanti pembayaran sudah bisa sebelum tanggal 5. Resna, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Banua Sepekan akan kembali dengan informasi kantor pembantu pelayanan BPKB Dirlantas Polda Kalsel segera dibangun. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.